Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan saya Pak Rusman. Kali ini kita akan mempelajari materi matematika terkait dengan pecahan, khususnya menyederhanakan pecahan. Oke? Anak-anak, kalau kita lihat pecahan-pecahan, itu bentuknya kan bermacam-macam. Ada yang dinyatakan dengan pecahan dengan pembilang dan menyebut angka-angka yang besar-besar, ada yang kecil-kecil. Nah, dari beberapa bentuk seperti itu, ternyata pecahan-pecahan dengan bilangan yang besar-besar tadi itu bisa diubah menjadi bentuk dengan bilangan yang kecil-kecil. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya 4/8. Oke? Ini kalau kita perkecil bilangannya, perhatikan di sini 4 dibagi 2, 8 dibagi 2, maka didapatkan berapa? 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, 4/8 itu sama dengan 2/4. Tetapi 2/4 ini bisa diubah lagi. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ketika sudah dalam bentuk 1/2, ternyata nggak bisa dibagi lagi. Kecuali dengan bilangan 1. Nah, bentuk yang terakhir ini dinamakan pecahan bentuk sederhana. Sehingga ditulis, bentuk sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Oke? Bisa dimengerti? Kita lanjut. Contoh lain, misalkan 12/54. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 54 dibagi 2, 27. Berarti 12/54 itu sama dengan 6/27. Lanjut. 6 dibagi 3 berapa? 2. 27 dibagi 3 berapa? 9. Sehingga 12/54 itu sama dengan 2/9. Atau ditulis, bentuk sederhana dari 12/54 adalah 2/9. Bisa dimengerti? Oke. Kalau sudah bisa dimengerti, kita lanjutkan. Maka dari keterangan tadi disimpulkan, bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana. Oke, perhatikan. Pecahan bentuk sederhana 1/3, 1/2, 2/3, 3/8, dan 2/9. Pembilang dan penyebut pada setiap pecahan tersebut tidak memiliki faktor yang sama, kecuali 1. Jadi, suatu perkalian, jadi suatu pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Oke? Nih, jadi dibagi secara berulang-ulang. Tetapi ada cara yang praktis. Ketika kalian dulu di SD sudah mempelajari terkait dengan faktor persekutuan terbesar, maka ini kita gunakan. Sebuah pecahan dapat diubah menjadi pecahan sederhana dengan membagi masing-masing pembilang dan penyebut dengan EPB, dengan faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut pecahan tersebut. Oke? Contohnya, misalkan kita punya 27/45. 27/45. Oke? Maka 27/45 ini kita bagi masing-masing. Ya.
Dibagi dengan apa? Perhatikan, dibagi dengan EPB dari 27 dan 45. Berapa EPB-nya? Berapa faktor persusutan terbesarnya? Kita cari. Sehingga didapat faktornya adalah 9. Oke? Maka 27 dibagi 9. 45 dibagi 9. Berapa? Ya, 27 dibagi 9 sama dengan 3. 45 dibagi 9 sama dengan 5. Sehingga 27 per 45 itu sama dengan 3 per 5. Nih, bisa dimengerti ya? Oke. Oke, kalau sudah bisa dimengerti, maka kalian cermati di sini ada soal yang perlu kalian kerjakan. Oke, bisa toh? 15 per 25, bentuk sederhananya bagaimana? 18 per 42, dan terakhir 21 per 84. Bisa dimengerti? Oke, demikian anak-anak. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.